Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas pendahuluan mengenai pengantar teknologi informasi. Teknologi informasi adalah segala sesuatu yang memudahkan manusia untuk mentransfer atau menyimpan informasi. Dalam pengertian modern, teknologi informasi lebih spesifik yaitu menggunakan komputer, menggunakan teknologi komputer untuk menyimpan, menerima, mengirim, atau bahkan memanipulasi data dan informasi. Dalam konteks yang kita pelajari kita sekarang, teknologi informasi itu ada dalam ranah business operation atau dalam bidang operasional bisnis. Bagaimana komputer itu bisa membantu dalam operasional bisnis, gitu, operasional atau jalannya sebuah usaha atau bisnis. Ini pengertian secara khusus dalam definisi modern sekarang. Karena sebenarnya kalau definisi umumnya kan cuma sekedar menyimpan dan mengirimkan informasi, itu dari zaman dulu sudah ada, gitu. Sejak manusia zaman dulu menulis di batu, menulis di daun, menulis di papan, sampai ditemukannya kertas, itu bentuk teknologi informasi. Namun memang teknologi informasi itu baru digunakan istilahnya, diperkenalkan pada tahun 1958 di jurnal Harvard Business Review. Sebutkan bahwa teknologi informasi itu mengandung 3 definisi, yakni selain menyimpan, mengirim, dan memanipulasi data atau menerima data, juga membantu. Sebenarnya proses teknologi informasi itu adalah rangkaian proses pengambilan keputusan, yang mana di pengambilan keputusan ini jumlahnya ribuan keputusan yang akhirnya bisa dilakukan oleh komputer. Jadi komputer kan sebenarnya asal katanya compute atau menghitung. Pekerjaan komputer adalah melakukan keputusan ya atau tidak. Karena keputusannya itu banyak, bahkan ribuan, bahkan jutaan, akhirnya tidak bisa di backup oleh manusia secara cepat. Mesinlah yang melakukannya. Serangkaian informasi itu diolah oleh komputer, gitu. Ditransformasi dari sentuhan, dari gambar, dari suara menjadi sebuah bentuk data. Mungkin kalian yang pernah yang bukan pernah ya, kalian yang sehari-hari membuka HP pasti kenal dengan istilah megabyte atau gigabyte. Satuan data yang masuk dan diolah oleh komputer namanya adalah byte. Tuh. Megabyte itu dalam ribuan, kilobyte ribuan, megabyte itu jutaan byte data, gigabyte itu miliaran, 1000 juta, berarti miliaran data. Jadi ketika beli kuota komputer 1 giga itu sebenarnya adalah sejumlah data yang bisa kita ambil, yang bisa kita terima dan bisa kita kirimkan. Ketika kita ngetik chat WhatsApp, WhatsApp mengirimkan data berupa tulisan kita, percakapan berbentuk tulisan ke orang lain. Nah, itu adalah bentuk data yang diolah oleh HP, gitu. Oke, tadi kan komputer, gitu kan. Komputer itu sebenarnya adalah pengolahan data. Dalam bentuk yang lebih sederhana sekarang, komputer bisa berbentuk kalkulator, bisa berbentuk HP, yang mana dengan ukuran yang kecil, HP bisa, atau ponsel bisa melakukan kegiatan yang dilakukan oleh komputer. Saya tidak banyak bahas mengenai sejarah komputer secara panjang karena bisa dibaca sendiri, dicari bahwa komputer itu awalnya besar, karena untuk melakukan penghitungan dengan jumlah yang sederhana pun butuh komputer jumlah yang raksasa seperti lemari. Akhirnya dengan temuan teknologi, semua itu bisa diperkecil sampai dalam bentuk HP yang kita pegang masing-masing. Cara kerja komputer secara umum saya perlihatkan di layar bahwa komputer itu pertama adalah pemrosesan. Komputer disebut juga dengan CPU, Central Processor Unit. Oke, kita lanjutkan lagi. CPU itu adalah komputer itu disebut juga dengan CPU, Central Processor Unit.
yang memproses segala macam informasi yang masuk. Kalau kita bisa lihat ada input ya. Kalau di komputer inputnya berbentuk keyboard atau mouse. Keyboard memasukkan dalam bentuk uh, huruf dan tulisan dan angka yang diketik atau tombol enter dan lain-lain. Mouse itu mengklik beberapa tombol yang ada di dalam layar. Serangkaian informasi itu diterjemahkan menjadi gambar yang bernama output device. Output artinya keluaran, input masukan. Jadi kita masuk bentuknya mouse dan layar keyboard diproses oleh komputer. Komputer memproses data yang disimpan di disk drive, backing storage device. Jadi data yang disimpan di disk drive itu kalau di memori, kalau di HP gitu kan, data berbentuk gambar, suara atau tulisan itu kan disimpan. Untuk bisa kita buka, maka yang membuka adalah komputer gitu. Komputer ini yang memproses supaya bisa dibuka. Bagaimana cara dia buka? Dia membuka harus melalui perintah. Perintah itulah dimasukkan dalam bentuk keyboard atau mouse. Di HP semua itu disederhanakan dalam bentuk tombol kalau HP yang bahari, atau dalam bentuk layar sentuh ya. Di layar sentuh inilah fungsinya mencakup fungsi keyboard sama mouse yang ada di komputer dan laptop gitu, diproses untuk mengakses data yang ada di hard disk drive, di USB, di mana-mana itu kan, di penyimpanan data. Baru ketika kita mengakses, kita bisa melihat data itu dalam bentuk gambar, bisa berbentuk monitor atau printer dalam bentuk cetak. Namanya output device atau piranti keluaran. Jadi itulah fungsi dan cara kerja komputer. Kalau kalkulator juga sama gitu. Kalkulator inputnya berbentuk tombol, kita mengklik angka, diproses dengan melihat data yang sudah ada di sana dan dikeluarkan dalam bentuk layar kalkulator. Gitu juga HP dan juga layout laptop. Itu sedikit mengenai komputer. Yang paling sederhana adalah mungkin seperti benda yang sederhana, yang komputer yang sederhana itu ya kalkulator atau mungkin misalnya alat penghitung panas badan, temperatur yang ada tembakan di kepala. Itu komputer dalam bentuk yang sangat sederhana. Inputnya adalah data dari sinar inframerah yang mengenai dahi kita, itu dipantulkan kembali ke dalam alat, diproses, dan outputnya adalah angka suhu badan kita. Itu mungkin sedikit itu mengenai komputer. Selanjutnya mengenai internet.